Sambal. Halo kawan kuliners, apa kabar? Bertemu kembali dengan Binder Kuliner. Kali ini saya akan membahas sambal. Rasa pedas merupakan rasa yang selalu dicari ketika akan memakan makanan favorit kita. Dengan sambal, makan yang kita nikmati akan semakin terasa nikmat, dan tentu saja lahap, bikin nambah makannya. Kali ini Binders akan mengupas segala sesuatu tentang sambal. Langsung kita ke pembahasannya. Dikutip dari Historia, cabai dan pemanfaatannya sudah ada sejak 6.000 tahun yang lalu. Terungkap dalam Storage Fossil, and the Domestication and Dispersal of Chili Pepper, or Capsicum in the Amencus. Hasil penelitian ilmuwan, yang dikepalai Linda Perry, dari Smithsonian Institution. Dimuat di jurnal Science, pada tanggal 16 Februari tahun 2007, dikatakan bahwa temuan Millarofissil, atau bubuk cabai, dalam hidangan suku Indian, yang ditemukan di 7 lokasi berbeda, di Kepulauan Bahama hingga bagian selatan Peru. Dan penyebaran cabai juga tak lepas dari andil penjelajah Christopher Columbus. Lalu bagaimana sejarah sambal yang ada di Nusantara? Cabai diperkenalkan ke Nusantara pada akhir abad ke-16 oleh orang-orang Portugis. Menurut arkeolog Titi Surtinastiti, jauh sebelumnya, cabai sudah menjadi komoditas perdagangan pada masa Jawa kuno. Bahkan dalam teks Ramayana, dari abad ke-10, cabai disebut sebagai salah satu jenis makanan. Menurut Fadi Rahman, ahli sejarah kuliner dalam Jejak Rasa Nusantara, menyebutkan bahwa sambal mungkin masih menggunakan cabai Jawa. Dilansir dari alinea.id, menurut Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan, Universitas Gadjah Mada, Profesor Murdijati Garjuto, citra pedas telah membudaya dalam dapur menu makanan orang Indonesia, setidaknya sejak abad 16. Pada masa itu, citra rasa pedas berasal dari 3 macam komoditas, yaitu jahe, cahya Java dan merica cahya, atau Peper retroflectum fali. Adalah tanaman sejenis lada dan sirih-sirihan, yang bersifat sebagai rempah pedas untuk pengolahan makanan. Dilansir dari Brilio Food, salah satu ahli kuliner paling berpengaruh pada masa kolonial Belanda, Santenius van der Mehiden. Ia adalah seorang nyonya menir Belanda, yang tinggal di Indonesia. Kala itu, mereka sedang menyiapkan hidangan istimewa untuk keluarga. Dia dikenal dengan keahlian memasak sambal. Berbagai jenis sambal dikuasainya. Nyonya ini kemudian mengumpulkan resep masakan yang terbit tahun 1942. Resep sambal dari Santenius van der Mehiden yang terkenal adalah sambal ulet dan sambal telur. Tentu banyak cerita sejarah sambal, tapi yang pasti, sambal bisa dibilang sudah mendarah daging di lidah masyarakat Indonesia. Menurut Wikipedia, sambal kata serapan dari bahasa Jawa, sambal, adalah istilah besar yang dalam kuliner Indonesia merujuk pada saus maupun kondimen pedas. Secara garis besar, sambal berbahan utama cabai yang dilumatkan sehingga keluar sari cabai. Berikut Binder Kuliner merangkum beberapa jenis sambal yang terdapat di Indonesia. Pertama, sambal bajak, sambal khas Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kata bajak, karena sambal ini dahulunya menjadi menu yang disajikan untuk para petani. Sambal terasi, sambal favorit semua masyarakat Indonesia, yang terbuat dari campuran terasi. Terasi sendiri dibuat dari campuran garam, nasi dan udang rebon, yang kemudian difermentasikan lalu ditumbuk. Sambal matah, sambal khas Bali. Sambal ini tidak dimasak, melainkan mentah atau matah. Dalam bahasa setempat matah, yang berarti mentah. Namun biasanya disiram dengan minyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Bahan utama dari sambal matah adalah cabai rawit, serai, daun jeruk, bawang merah, minyak goreng, dan perasan jeruk limau.
Sambal dabu-dabu, sambal khas dari Manado. Bahan utamanya adalah tomat merah, cabai rawit, bawang merah, daun koriander, minyak goreng, jeruk nipis. Sambal loa, sambal khas Manado. Sambal ini menggunakan ikan loa. Bahan utamanya adalah ikan loa yang diasap, ikan dihaluskan dengan tomat dan cabai. Bahan utama lainnya dari sambal loa adalah jahe, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, daun jeruk, daun sereh, dan minyak goreng. Sambal andaliman, sambal khas dari Tapanuli, Sumatera Barat. Andaliman adalah bumbu yang berbentuk buah, mirip merica. Andaliman berbentuk bulatan kecil dan memiliki aroma jeruk yang lembut tapi rasa pedasnya menggigit. Bahan-bahan sambal andaliman adalah biji andaliman, cabai rawit hijau, bawang merah, bawang putih, gula pasir dan garam. Sambal dadak, sambal khas Tatar Sunda Jawa Barat yang super pedas, disebut dadak karena akan dibuat secara mendadak. Dengan bahan-bahan yang segar, dengan bahan utamanya, cabai, tomat, bawang merah, gula merah, terasi bakar, dan jeruk limau. Sambal tempoyak, sambal khas Sumatera Selatan. Keunikan sambal ini adalah terletak pada campuran buah durian, yah, benar durian. Sebagai bahan utamanya dan bahan seperti cabai merah, bawang merah, teri Medan. Sambal colo-colo. Sambal ini berasal dari Maluku, dan berbahan utama, cabai, bawang merah, tomat, air jeruk nipis, garam, gula dan kecap manis. Diduga, sajian sambal colo-colo dengan campuran kecap mendapat pengaruh dari budaya kuliner Jawa. Pasalnya, orang-orang Maluku tak mengenal kecap. Orang Maluku membuat sambal ini dari tomat muda, bawang merah, dan cabai rawit yang diiris tipis. Lalu diberi taburan garam dan disiram jeruk nipis, tanpa diulek. Sambal colo-colo juga dapat ditambahkan daun kemangi, irisan kenari mentah, atau rarobang. Sambal tumpang. Sambal tumpang merupakan makanan khas Kediri yang memiliki rasa yang enak dan lezat. Biasanya sambal tumpang disajikan dengan cara disiramkan pada nasi hangat atau nasi pecel. Sambal ini berbahan utama tempe, kerupuk kulit, daun jeruk, serai, daun salam, lengkuas, gula pasir dan santan kental. Sambal ini bisa dibilang tak umum, sebab terlihat seperti hidangan berkuah kental. Sambal kandas, sambal khas suku Dayak, Kalimantan. Sambal ini memiliki wangi yang khas, karena bahan utamanya menggunakan batang serai yang diiris tipis, dan kemudian diulek dengan cabai, bawang, terasi bakar dan dicampur suiran ikan bakar. Masih banyak keragaman sambal khas Nusantara, itu hanya rangkuman ringkas dari bermacam sambal yang sangat terkenal. Kalau teman binder mau menambahkan sambal lainnya silahkan komen di kolom komentar. Nah kuliners, demikian asal-usul cabai dan fakta seputar sambal. Semoga apa yang disajikan tadi dapat bermanfaat. Kalau kawan binder suka dengan video ini, silahkan share ke sosial media kalian dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no